pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Guru. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa ya. Tadi siapa yang datang pertama? Saya Bu Guru. Nah, karena Dewi datang pertama, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya sudah dipimpin teman-temannya berdoa. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan ayo kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Yeay. Jadi Indonesia itu sangat kaya akan keberagaman budaya. Jadi karena Indonesia kaya akan keberagaman budaya, jadi nanti timbullah perbedaan-perbedaan antar individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jadi bagaimana caranya kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga kebudayaan yang sudah diwarisi oleh nenek moyang kita terdahulu. Bagaimana caranya kita untuk menjaga itu dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah ada saat ini. Nah, tugas kita sebagai siswa yaitu untuk terus belajar agar kita bisa menjadi generasi penerus, generasi bangsa yang dapat bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, untuk masyarakat, dan serta untuk nusa bangsa dan juga agama. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 4. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu kalian tuh mampu untuk menguraikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, mampu untuk menyajikan keberagaman budaya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Nah, terus yang ketiga itu kalian mampu untuk menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang terakhir yaitu kalian mampu menganalisis pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Nah, di sini sudah ada tujuan pembelajarannya, di sini Bu Guru akan tempelkan ya. Keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat amat banyak. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita harus bangga menjadi bagian dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, keberagaman yang dimiliki Indonesia itu sangat amat beragam. Dimulai dari ciri khasnya, ada karakteristiknya yang berbeda-beda di setiap daerah. Macam-macam dari keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia itu mulai dari tarian tradisional, makanan tradisional, terus ada pakaian adat tradisional, terus ada alat musik tradisional, ada legenda, terus ada bahasa daerah, terus ada rumah adat, terus ada lagu daerah, terus ada senjata yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Nah, di sini kita akan ngebahas salah satu suku yang terkenal di Indonesia, yaitu suku Minang. Di sini Ibu punya teks, akan Bu Guru bagikan kepada kalian. Teks di sini judulnya Suku Minang.
Jadi dari teks suku Minang ini coba kita sama-sama uraikan apa saja keberagaman budaya yang ada di suku Minang tersebut. Nah, coba sekarang Ibu Guru kasih waktu 5 menit untuk membaca teks suku Minang itu. Dimulai dari sekarang. Silakan. Membacanya. Nah, sekarang dari teks suku Minang ini ada yang tahu suku Minang itu berasal dari provinsi mana? Sumatera Barat. Nah sekarang legenda yang ada di suku Minang itu apa namanya? Ada yang tahu? Saya Guru Maling Kundang. Nah, betul. Nah, sekarang rumah adat yang di suku Minang, ada yang tahu apa namanya? Saya Guru. Silakan. Rumah bangun jong. Betul. Nah, sekarang selanjutnya alat musik tradisional suku Minang, ada yang tahu apa namanya? Saya Guru Talempung. Nah, betul. Sekarang tarian tradisional suku Minang, ada yang tahu? Saya Piring. Nah, betul. Ada lagi satu, apa namanya? Tari Pasambahan. Betul. Nah, terus makanan tradisional dari suku Minang, ada yang tahu? Sate Padang. Betul. Selain itu, Gendeng, betul. Pintar. Nah, yeay. Suku Minang sudah selesai ya. Nah, jadi di sini kalian sudah tahu ya keberagaman yang ada di suku Minang itu apa saja, mulai dari makanan khasnya, mulai dari rumah adatnya, mulai dari legendanya, dan masih banyak lagi. Di sini Ibu punya teks judulnya salah satu suku yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi sekarang coba bentuk kelompoknya berdua-berdua, diskusikan salah satu suku yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita tinggal di mana? Di Lombok. Nah, jadi kita di Lombok itu masyarakatnya menganut suku Sasak. Nah, jadi karena kita berada di Lombok, jadi kita akan memperdalam mengenai suku Sasak ini sendiri. Nah, sekarang coba kalian baca dulu, di sini Ibu punya teksnya. Kalian baca dulu mengenai suku Sasak ini. Terus nanti bersama teman kelompoknya kalian diskusikan, uraikan apa saja yang ada di suku Sasak ini. Nah, nanti setelah itu bisa dituliskan di bagian belakangnya di sini apa saja yang ada di suku Sasak ini, ya. Nah, terus sekarang silakan dibaca dulu teks suku Sasaknya. Sekarang Ibu bagikan. Nah, setelah dibaca nanti dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu nanti ada waktu 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu nanti baru perwakilan dari kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Silakan dibaca dulu ya. Nah, diskusinya sudah selesai ya. Nah, sekarang ada perwakilan dari kelompok berapa yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, ada yang mau? Saya Guru. Nah, silakan, ayo dipresentasikan di depan. Ya, terima kasih ya untuk perwakilan kelompok yang sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang untuk kelompok selanjutnya silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi kita sudah membahas salah satu suku yang ada di Indonesia.
selain itu kan masih banyak lagi keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya adalah tarian tradisional. Nah, tarian tradisional ini biasanya digunakan untuk ketika ada acara-acara persembahan, acara-acara besar di daerah itu sendiri. Jadi daerah itu akan menampilkan tarian-tarian tradisional yang dimilikinya. Nah, jadi sekarang di sini punya teks judul salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Selatan, yaitu tarian Gending Sriwijaya. Nah, di sini sekarang Ibu bagikan dulu teksnya. Ini. Nah, sekarang dibaca dulu teksnya ini dengan suara senyap. Membaca senyap itu adalah membaca dengan meminimalkan suara untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, sekarang silahkan dibaca dulu, dibaca teksnya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Silahkan. Jadi sudah selesai ya membacanya mengenai tari Gending Sriwijaya itu. Nah, sekarang ada yang tahu apa yang dibicarakan pada paragraf pertama dari tari Gending Sriwijaya? Saya guru yang dibicarakan itu ya tarian Gending Sriwijaya. Betul. Nah, sekarang apa inti dari paragraf pertama yang ada di tarian Gending Sriwijaya itu? Guru. Silakan. Inti dari paragrafnya, tari Gending Sriwijaya merupakan tarian adat masyarakat Sumatera Selatan. Nah, betul sekali. Nah, yang tadi disebutkan itu inti dari paragraf pertama itu merupakan salah satu ciri dari gagasan pokok. Ciri dari gagasan pokok. Inti dari paragraf Selain itu, ciri dari gagasan pokok itu adalah biasanya dia itu terletak di awal paragraf. Selain itu, ciri dari gagasan pokok itu adalah dia itu biasanya hanya terdiri dari satu kalimat saja. Hanya satu kalimat saja. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari gagasan pokok. Inti dari paragraf pertama, terletak di awal paragraf, terus hanya terdiri dari satu kalimat saja. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa gagasan pokok atau ide pokok itu adalah pikiran utama yang ada pada paragraf, yang ada pada suatu paragraf. Nah, selanjutnya kita baca teks kalimat selanjutnya, yaitu tarian ini bisa ditampilkan untuk menyambut orang yang berkunjung ke Sumatera Selatan. Gerakan dalam tarian ini menunjukkan sikap masyarakat Sumatera Selatan yang ramah, tulus, dan terbuka terhadap tamu. Nah, jadi kalimat yang dibacakan tadi itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama tadi. Kalimat penjelas itu merupakan salah satu ciri-ciri dari gagasan pendukung. Gagasan pendukung. Selain itu, ciri-ciri dari gagasan pendukung ini adalah dia itu biasanya jumlahnya itu lebih dari satu kalimat. Lebih dari satu kalimat. Selain itu, gagasan pendukung ini memiliki ciri-ciri, dia itu gagasan pendukung ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung ini ada ketika gagasan pokok ini juga ada. Jadi itu merupakan tidak bisa berdiri sendiri.
menyimpulkan bahwa gagasan pendukung ini merupakan kalimat penjelas yang ada pada gagasan pokok, yaitu jumlahnya biasanya lebih dari satu kalimat, seperti yang ada pada teks ini jumlahnya 2 kalimat. Nah, yaitu gagasan pendukung ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya gagasan pokok. Gagasan pendukung ini ada ketika gagasan pokok ini juga ada. Jadi penjelas untuk kalimat pokok ini atau kalimat lanjutan dari gagasan pokok ini. Nah, sekarang di sini masih dengan kelompok yang sama, kelompok yang tadi yang berdua itu. Nah, di sini coba kalian diskusikan mengenai teks, salah satu teks yang berjudul Tari Kipas Kakarena yang merupakan keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, di sini coba sekarang nanti di sini udah ada lembar kerjanya. Selanjutnya nanti bersama teman kelompoknya uraikan apa saja gagasan pendukung dan juga gagasan pokok yang ada pada teks ini. Nanti setelah didiskusikan, kalian analisis apa saja gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, setelah itu nanti bersama teman kelompoknya dituliskan di sini sudah disiapkan kolomnya, ini untuk gagasan pokok dan ini untuk gagasan pendukung. Nah, sekarang silakan dibaca dulu teksnya mulai dari sekarang. Nah, sudah selesai ya membacanya, diskusinya juga sudah selesai. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang ada dari kalian yang mau menjadi perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, silakan, ayo Awanda Putri Sarita maju ke depan. Jadi selanjutnya kita masih membahas mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang di sini dengan adanya keberagaman itu kan tentunya menimbulkan perbedaan. Jadi dengan adanya perbedaan itu bagaimana caranya kita mewujudkan persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang di sini Ibu punya satu video yang bisa kalian tonton. Setelah menonton video tadi mengenai persatuan dan kesatuan itu, coba kalian analisis apa pesan yang disampaikan dalam video itu. Ada yang tahu? Ayo Bu, Silakan. Apa? pesan yang bisa diambil dari video ini adalah dengan bekerja sama, pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan ringan. Nah, betul sekali ya. Jadi dengan kita bekerja sama itu, pekerjaan itu akan menjadi terasa lebih ringan, lebih mudah. Nah, itu sama halnya dengan kita menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jika hanya yang menjaga itu kita sendiri tanpa ada partisipasi dari masyarakat Indonesia yang lainnya, jadi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan itu sangat susah. Jadi di sini diperlukan untuk kerjasama. Nah, selain itu cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuannya itu dengan meningkatkan kekompakan antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Selain itu juga untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan itu kita harus saling menghargai. Karena Indonesia itu beragam, jadi banyak terjadi perbedaan dan kita harus saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, dari cara mewujudkan itu nanti kita dapat memetik manfaat dari mewujudkan persatuan dan kesatuan itu. Yang pertama, negara kita akan menjadi lebih kuat, masyarakatnya juga akan menjadi lebih kuat. Selain itu, dengan bekerja sama itu yang seperti sudah dijelaskan tadi itu, dengan kita bekerja sama itu pekerjaan itu akan lebih mudah. Nah, sekarang di sini udah ada lembar kerja yang sudah dibuatkan. Silahkan nanti kalian bersama teman kelompoknya yang tadi silahkan dianalisis
silahkan dianalisis mengenai contoh yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan, baik itu di masyarakat maupun di sekolah. Nah, coba sekarang nanti setelah didiskusikan bersama teman kelompoknya, baru nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Di sini sudah ada lembar kerja yang sudah disediakan. Di sini nanti tinggal ditulis apa saja yang mencontoh, apa saja contoh dari sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, baik yang ada di masyarakat maupun yang ada di sekolah. Nah, sekarang ada waktu 10 menit untuk mengerjakan bersama teman kelompoknya. Silakan dimulai. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan dimulai. Berdiskusi bersama teman-temannya sudah selesai ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang ada dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikannya ke depan hasil dari diskusinya. Saya, Bu. Nah, silakan Dewi Lestari, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya, yaitu tentang sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu menghargai teman yang berbeda agama. Kedua, membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Ketiga, tidak berkelahi dengan teman. Keempat, melestarikan budaya tradisional yang dimiliki seperti tarian tradisional, kain tradisional, makanan tradisional, dan lain-lainnya. Yang terakhir itu menghargai pendapat orang tua. Sekian dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi dari hasil diskusi kelompok kalian yang tadi sudah dipresentasikan itu sudah bagus semua ya. Namun ada yang kurang, yang pada bagian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini masih ada yang salah untuk menentukan yang mana termasuk gagasan pokok dan yang mana termasuk gagasan pendukung. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya guru. Nah, silahkan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua itu gagasan pokok biasanya berada di awal kalimat dan gagasan pendukung merupakan penjelasan dari kalimat pertama atau gagasan pokok. Yang ketiga, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yang menghargai teman yang berbeda agama. Nah, sekarang di sini terakhir yaitu kalian akan mengerjakan tes evaluasi. Di sini ada 6 soal. Di sini waktunya itu 30 menit, dibaca dengan seksama, dibaca dengan teliti apa yang diminta oleh soal. Nanti jawabannya bisa langsung kalian tuliskan di sini ya. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan. menit dari sekarang ya waktunya. Jadi kita tuh sebagai siswa harus terus belajar. Semangat belajarnya itu harus terus dipupuk agar kita menjadi generasi penerus bangsa yang berpendidikan. Jadi kita tuh dapat dicontoh oleh banyak orang dengan kita mempunyai moralitas yang tinggi. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan juga mengenai gagasan pokok dan juga mengenai sikap persatuan dan kesatuan yang harus kita bangun. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Sekarang Awanda Putri Sarnita, silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi mungkin sampai di sini dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.